Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam sehat. Yang saya hormati Pak Dr. Muhammad Hudori, beliau juga Ustaz. Tadi bincang-bincang di ruangan sama saya, nasibnya kayaknya perjalanan hidupnya bersama. Yang saya hormati Pak Saparudin, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pelumpang, Pak Yudi, Pak Tan, Andreas, Pak Anwar, para pengawas sekolah, Ibu, pengawas sekolah, Bapak Ibu, kepala sekolah, dan para guru yang hadir, dan Bapak Ibu semuanya yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpah nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Dan alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan bisa hadir bersama-sama kita semuanya untuk mengikuti acara dari Tanoto Foundation yang telah memberikan bantuan kepada kita untuk kemajuan pendidikan di Kota Pelumpang khususnya. Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Hudori bincang-bincang sama saya, memang untuk memajukan pendidikan, untuk mencapai sesuatu itu kalau saya ambil intisarinya diperlukan suatu motivasi dan perlu semangat keras untuk maju, Bapak Ibu sekalian. Jadi berbagi pengalaman, hampir sama pengalamannya, bahwa kami hidup di desa, beliau juga ternyata begitu. Dari seorang petani, ini saya alami juga, ternyata kalau dari hampir sama. Tidak mungkin bisa hari ini saya berdiri, duduk di sini berhadapan dengan Bapak Ibu sekalian tanpa motivasi dan semangat yang keras untuk meraih sesuatu. Bapak Ibu sekalian, ini pengalaman hidup, mudah-mudahan ini juga memberikan motivasi bagi Bapak Ibu sekalian. Saya dulu waktu lulus SMA kelas tahun 83-84, ini cerita sama Pak Udori, saya sudah mengambil formulir di Universitas Brawijaya Malang, dan saya yakin bisa diterima. Ketika saya mengambil formulir itu, kemudian saya bawa pulang, belum saya serahkan, saya merenung. Kalau saya teruskan ke Universitas Brawijaya, mungkin bisa lulus, mungkin juga bisa gagal. Maka saya berpikir alangkah baiknya saya harus pergi merantau, yang penting saya juga sukses dalam hidup. Kemudian saya ke Kalimantan, Samarinda. Saya bekerja di Jaya Mas, Bapak Ibu sekalian, di Big Mall sekarang. Itu kurang lebih dulu Jaya Mas di kayu, gajinya saya ingat persis cukup besar waktu itu. Untuk masuk pertama 58.000 Pak, jaga SSB. Jadi kerjaan saya jaga SSB, kontak dengan camp-camp penerbangan kayu yang ada di Sanggulurang, Brondongan, untuk kita laporkan. Ya, dapat uang sedikit, kita saya tabung. Saya harus merubah nasib, Bapak Ibu sekalian. Ini sedikit cerita saja untuk merubah nasib. Kalau saya begini terus, hanya lulusan SMA, pasti saya juga nggak bisa apa-apa. Makanya saya tabung uang itu, saya nekat mendaftar kembali di Universitas Pelawarman. Saya ngambil 2 Pak di jadi guru, kayaknya nggak bakat. Saya ngambil di Fakultas Keguruan dan Pendidikan bahasa Inggris, dan ngambil di Visipol Pak. Ternyata saya harus fokuskan di Visipol karena saya pengen jadi pemimpin Pak. Kebetulan alhamdulillah tercapai, walaupun hanya setingkat kepala dinas. Mudah-mudahan nanti bisa meningkat. Kemudian saya sambil jualan, Bapak Ibu sekalian, tadi cerita. Jadi kuliah itu sambil jualan, jual kue, saya bikin telur asin itu saya jual. Saya bersama-sama teman saya, sekarang sekda di Katara, Bapak Ibu sekalian, jualan kue. Waktu jualan kue di Pasar Ramadan, itu yang beli dosen-dosen saya.
Alhamdulillah saya juga gak malu-malu gimana gitu ya, namanya juga dibeli sama dosen-dosen sendiri. Tapi besok pas pendadaran alhamdulillah Mbak berkah, dibuka di forum Mbak saya jualan itu, akhirnya semua pada support. Alhamdulillah pada saat lulus saya ditawari jadi dosen di Universitas Bangkalan Mbak. Cuma saya mikir kalau saya ke Bangkalan sana, ya di Madura, saya mikir akhirnya nggak usah saja lah. Akhirnya lulus, saya kerja lagi di perusahaan di Sumalindo, terus kemudian saya juga saya bekerja di PWU, terus lama-lama juga habis. Akhirnya saya berpikir coba-cobalah ke negeri. Kenapa pas mau berangkat kerja ada pengumuman penerimaan CPNS di BKKBN, saya diterima dan ditugaskan di pedalaman di dekat kampungnya Pak Saparudin di Muarawangun. Nah, itu artinya Bapak Ibu sekalian, saya hanya mengambil hikmah dari itu bahwa untuk mencapai sesuatu memang kita harus punya semangat juang yang tinggi, dan ini mohon mungkin bisa ditanamkan ke anak didik kita. Saya juga nggak malu-malu cerita sama Bapak Ibu sekalian karena memang kondisinya begitu nasib saya dulu. Dan ini selalu saya sampaikan ke seluruh staf saya, ketika dia berusaha, jangan usah malu-malu, yang penting usahanya baik dan halal, itu yang penting Bapak Ibu sekalian. Nah, terkait dengan masa depan kita Bapak Ibu sekalian, sebentar lagi Provinsi Kalimantan Timur menjadi ibu kota negara. Ini artinya apa Bapak Ibu sekalian? Tanggung jawab kita semakin berat, khususnya untuk meningkatkan sumber daya manusia. Harus kita tingkatkan kualitasnya ke depan agar tidak menjadi penonton di negerinya sendiri, di kampungnya sendiri. Kemarin sudah ditetapkan oleh Pak Jokowi bahwa nama ibu kota adalah Nusantara, dan beliau akan menyampaikan akan berkantor sebelum beliau turun jabatan. Artinya sebelum tahun 2024 diharapkan beliau sudah berkantor di ibu kota negara. Bontang sebagai ibu kota penyangga, sebagai kota penyangga ibu kota harus menyiapkan diri untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tanggung jawab kita Bapak Ibu sekalian cukup berat. Kita yang menyiapkan sumber daya manusia di satuan-satuan pendidikan harus memiliki kreativitas dan inovasi di dalam pembelajaran. Ini penting sekali Bapak Ibu sekalian. Karena di zaman globalisasi ini, kalau kita ketinggalan, kita tidak kreatif, kita tidak inovatif, kita juga pasti ketinggalan dari tetangga-tetangga kita. Bahkan ada 24.000 nanti ASN yang akan dipindahkan dari Jakarta ke ibu kota negara. Tentu yang pindah ke sini pasti orang-orang pilihan, maka kita harus bersaing dengan mereka. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, tugas kita adalah mendidik anak-anak kita agar bisa berkompetisi dengan orang-orang yang ada di luar sana, sehingga kita tidak menjadi penonton di negeri kita, di daerah kita sendiri. Pengalaman memberikan kepada kita semuanya ketika Jakarta, tadi cerita teman sama Pak Sapar sama Pak Dori, ketika Jakarta jadi ibu kota negara, orang-orang Betawi jadi orang terpinggirkan. Tentu kita tidak mau hal ini juga terjadi di Kalimantan Timur. Maka dari itu tugas kita, tugas Bapak Ibu sekalian di satuan-satuan pendidikan sebagai seorang pendidik harus menyiapkan generasi muda kita, generasi yang memiliki daya saing Bapak Ibu sekalian. Pembelajaran yang kreatif, pembelajaran yang inovatif sangat-sangat diperlukan di zaman globalisasi ini. Kalau kita hanya begitu-begitu saja, pasti akan lewat Bapak Ibu sekalian. Saya yakin di Kota Bontang juga, karena saya juga pernah di Dinas Pendidikan Pak, walaupun mungkin hanya sekedar saja 3 tahun sebelum saya pindah ke
Dinas Pemuda Olahraga tahun 2011-2014 Pak. Saya pindah dari Dinas Pendidikan bulan Mei tahun 2014 ke Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, kurang lebih 7 tahun 6 bulan Pak. Saya biasanya agak lama-lama. Ya mudah-mudahan Dinas Pendidikan ini cukup lama, karena bentar lagi nggak saya pensiun Pak, mungkin 3 tahun lagi pensiun. Ya paling lama 3 tahun lah pensiun. Bapak Ibu sekalian, saya mohon apa yang disampaikan oleh rekan-rekan nanti dari tim Tanoto Foundation diperhatikan dan diikuti sebaik-baiknya. Kesempatan ini jangan disia-siakan Bapak Ibu sekalian. Tidak semua kabupaten kota mendapat bantuan dari Tanoto Foundation. Alhamdulillah, ini tim dari Tanoto, Pak Dori, Pak Yudi, Pak Boni, ya sudah beberapa kali ketemu saya Pak ya, Pak Tan, Andreas, ini luar biasa. Kemarin kami di Balikpapan sama-sama Pak Saparudin dan teman-teman, alhamdulillah disambut oleh teman-teman dari Tanoto, dijamu makan malam Pak di Bondi restoran Pak ya. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Ini artinya apa Bapak Ibu sekalian? Tanoto sangat serius untuk membantu kita, sangat serius untuk mengembangkan pendidikan di Kota Bontang. Jadi kesempatan ini tidak boleh kita sia-siakan, harus kita ikuti, harus kita harus kita terima dengan baik, harus kita terapkan di satuan pendidikan kita, sehingga satuan-satuan pendidikan di Kota Bontang menjadi pionir di dalam pembangunan pendidikan khususnya di Kota Bontang ini sekalian. Saya kira apa yang disampaikan oleh teman-teman dari tim Tanoto ini sangat luar biasa, walaupun saya belum mendampingi beliau belum banyak, tapi saya dikasih buku sama Pak Boni, saya baca, luar biasa bantuannya. Dan mudah-mudahan ini menjadikan penyemangat bagi kita semuanya, dan insya Allah bantuan ini tidak kami sia-siakan Pak. Mudah-mudahan ini juga sebagai satu wujud untuk menyiapkan generasi kita sebagai generasi penerus yang luar biasa. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan mudah-mudahan apa yang diberikan oleh Tanoto ini membawa berkah bagi kita semuanya, bisa untuk kemajuan pendidikan di Kota Bontang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang luar biasa.